Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Universitas BSI Pemuda kelas 634A37 akan mempresentasikan proposal bisnis kami yang bernama Sanggul. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, ada saya sendiri, Nabila Fitriani, selaku ketua. Selanjutnya, ada anggota pertama, yaitu Elsa Irsalina. Selanjutnya, anggota kedua, Syarina Fahira. Dan yang terakhir, anggota ketiga, Novia Eka Ardiana. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai isi dari proposal bisnis kami. Ada bab 1, pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, visi dan misi perusahaan, dan lain sebagainya. Bab 2, layout bisnis model kanvas atau BMC, yang berisi tentang 9 blok utama dari model bisnis kanvas kami. Bab 3, financial plan, yang berisi beberapa rincian modal awal untuk menjalankan bisnis. Dan yang terakhir, bab 4, penutup, berisi tentang kesimpulan dari proposal bisnis kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Syarina Fahira. Latar belakang didirikannya usaha ini karena ketertarikan masyarakat terhadap buah pisang. Buah pisang tersebut dapat diolah dengan berbagai inovasi. Contohnya ada pisang bakar, pisang aroma, kolak pisang, serta pisang goreng. Pisang goreng ini sendiri telah menjadi camilan favorit warga Indonesia dan dinobatkan menjadi Best Deep Fried Dessert atau hidangan penutup gorengan terbaik di dunia. Usaha yang akan kami jalankan bernama Sanggul, yaitu pisang gulung yang bergerak dalam usaha makanan ringan. Visi dari perusahaan kami adalah memunculkan suatu produk camilan pisang dengan inovasi baru yang berbeda serta banyak diminati masyarakat sekitar. Visi perusahaan kami ada 6. Yang pertama, menciptakan dan menambah inovasi dengan berbagai varian rasa. Yang kedua, mengutamakan kualitas produk. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Yang keempat, menjamin kualitas produk dengan menggunakan bahan berkualitas. Yang kelima, mempromosikan produk ke sosial media. Yang keenam, menawarkan produk dengan harga terjangkau. Selanjutnya ada deskripsi produk. Sanggul merupakan camilan manis yang terbuat dari buah pisang. Pisang yang kami pilih adalah pisang uli. Kemudian dibentuk seperti gulungan yang di dalamnya terdapat filling berisi coklat atau keju, serta dilapisi dengan irisan kulit pangsit yang telah diiris secara tipis. Untuk menarik para konsumen, kami padukan dengan berbagai topping di atasnya, seperti coklat, keju, matcha, dan tiramisu. Pisang gulung ini memiliki tekstur renyah di luar dan lembut di dalam. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang berkualitas dan tanpa bahan pengawet. Organization Structure. Yang pertama ada Nabila Fitriani sebagai manajer yang bertugas menjaga stabilitas, memberikan bimbingan melalui pengarahan, nasihat, bantuan, dan sebagainya. Mengarahkan para pegawai untuk bekerja sesuai visi dan misi. Membangun kepercayaan kepada para staf, seperti berkomunikasi karena komunikasi merupakan kunci utama dalam lingkungan pekerjaan. Yang kedua ada Novia Eka Ardiana sebagai finance, yang bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberikan nasihat keuangan yang sesuai serta mencatat pemasukan dan pengeluaran, membuat laporan keuangan dan melaporkannya kepada manajer. Yang ketiga, Elsa Irsalina sebagai developer sistem, yang bertanggung jawab di dalam semua proses yang berhubungan dengan pembuatan dan rancangan sistem baru. Yang keempat ada Syarina Fahira sebagai marketing, yang bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun, serta bertanggung jawab dalam membina hubungan baik dengan konsumen, memantau dan mengelola media sosial yang diposting di akun media sosial perusahaan. Yang selanjutnya ada layout bisnis model kanvas atau BMC. Yang pertama ada key partnership. Sebuah organisasi bisnis tentunya tidak bisa berjalan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Kami juga mengandalkan supplier bahan baku, supplier packaging, dan juga marketplace. Yang kedua ada key activity, sebuah elemen yang menjelaskan bagaimana kegiatan operasional bisnis berjalan sehingga kunci kegiatan bisnis tersebut akan membawa keuntungan bagi para anggotanya. Key activity yang kelompok kami lakukan yaitu branding, marketing, dan juga packaging. Yang ketiga ada key research, merupakan sumber daya utama yang digunakan oleh perusahaan
untuk menciptakan value proposition, menjangkau pasar, hingga membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan mendapatkan keunggulan. Key research yang kami miliki yaitu bahan baku, alat atau peralatan masak, dan juga tenaga kerja. Yang keempat ada unique value proposition, merupakan nilai atau manfaat produk yang ditawarkan kepada calon customer dengan cara memberitahu keunikan produk yang dijual untuk menarik minat calon pembeli. Yang menjadi unique value proposition dalam produk kami yaitu harga yang lebih terjangkau, aneka topping yang beragam, bebas dari bahan pengawet, pelayanan yang ramah, bahan-bahan yang berkualitas, dan tentunya halal. Yang kelima ada customer relationship, menjelaskan bagaimana cara menjalin hubungan antara penjual dengan pembeli, seperti cara menarik pelanggan agar tidak berpaling ke bisnis lain. Kami menggunakan aplikasi WhatsApp, bisnis, Instagram, Facebook, telepon dan SMS, customer care, agar kami dapat menjalin hubungan yang baik sesama pembeli dan penjual. Yang keenam, ada channels. Media atau saluran yang dapat Anda gunakan untuk memasarkan produk sekaligus berkomunikasi dengan calon konsumen. Sanggul menyampaikannya dengan cara menawarkan produk menggunakan media sosial seperti WhatsApp Business, Instagram, Facebook, catering makanan ringan, dan marketplace. Yang ketujuh, customer segment, menentukan segmen konsumen mana yang akan menjadi target pasar produk. Pihak-pihak tersebut berkontribusi dalam memberikan income kepada perusahaan. Yang menjadi customer segment dalam bisnis kami yaitu semua kalangan, yaitu anak-anak, remaja, dan orang tua. Catering makanan ringan, masyarakat yang menyukai makanan manis. Yang ke-8 ada cost structure, merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan model bisnis untuk mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan produk atau layanan bisnis yang nantinya dikelola dengan baik dan benar oleh bagian keuangan. Yang menjadi cost structure dalam bisnis kami yaitu biaya bahan baku, biaya produksi, kuota, biaya kemasan produk, dan juga gaji karyawan. Yang ke-9 ada revenue stream, berbagai sumber pendapatan bisnis yang didapatkan dari penjualan produk atau jasa. Yang menjadi sumber keuangan atau keuntungan dari Sanggul yaitu penjualan produk konsumen. Financial plan fixed operational. A. Biaya operasi terdiri dari biaya listrik, koneksi internet, dan telepon sebesar Rp250.000. B. Biaya peralatan. Peralatan yang digunakan yaitu kompor, gas, wajan, pencapit, spatula, saringan, talenan, pisau, gunting, sendok, baskom, kantong plastik, dan box plastik dengan total biaya Rp408. C. Biaya gaji untuk manajer sebesar Rp3.600.000, developer sistem Rp3.000.000, finance Rp3.000.000, dan marketing Rp3.000.000. Total biaya gaji adalah Rp12.600.000. Selanjutnya, variable cost terdiri dari bahan baku sebesar Rp1.261.900. Lalu, ada business execution budget. Perusahaan kami memberikan promosi untuk 10 pembeli pertama dalam satu box pembelian Sanggul akan mendapatkan 4 pieces dengan harga normal Rp10.000 dengan total Rp100.000 untuk 10 box. Berikutnya, break even point. Di sini kita harus menghitung biaya penyusutan peralatan dengan rumus biaya peralatan dibagi dengan umur ekonomis. Biaya penyusutan sebesar Rp6.681. Lalu kita menghitung BEP. Harga per unit sama dengan Rp10.000. Lalu kita mencari biaya tetap. Biaya tetap sama dengan biaya gaji sebesar Rp12.600.000 ditambah biaya operasional sebesar Rp250.000 dan biaya penyusutan peralatan Rp6.681. Jadi, total biaya tetap sebesar Rp12.856.681. Selanjutnya yaitu biaya variabel per unit. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, didapat biaya variabel per unit dengan total sebesar Rp6.190.
Adapun perhitungan untuk BEP unit dengan rumus biaya tetap sebesar Rp12.856.681 dibagi harga per unit Rp10.000 dikurang biaya variabel per unit yaitu sebesar Rp6.180 sama dengan Rp3.365. Yang berarti kami akan mendapatkan balik modal jika kami menjual sebanyak 3.365 box sanggul. Untuk perhitungan BEP rupiah dengan rumus biaya tetap sebesar Rp12.886.681 dibagi harga jual sebesar Rp10.000 dikurang variabel per unit sebesar Rp6.180 dibagi harga per unit Rp10.000. Itu sama dengan Rp33.956.233. Yang berarti ketika angka penjualan mencapai Rp33.956.233, kami akan mengalami break-even point. Profit dan revenue sharing. Untuk perhitungan pendapatan per hari dengan harga per unit Rp10.000 dikali target penjualan 15 box dikali jam operasional 8 jam per hari sama dengan Rp1.200.000 per hari. Untuk pendapatan per bulannya sebesar 36 juta dan profitnya sebesar Rp21.888.100. Berdasarkan kesepakatan kami bersama, untuk pembagian keuntungan atau laba, kami mensepakati pembagian atau laba untuk pemilik sebesar 40% dengan jumlah Rp8.755.240, untuk pengelola sebesar 60% dengan jumlah Rp13.132.860. Melalui bisnis plan ini, kami berharap dapat memperluas pengetahuan serta pemahaman dalam berbisnis dan menambah pengetahuan dalam berwirausaha. Kami juga menyimpulkan bahwa masyarakat memiliki minat yang tinggi terhadap jajanan pisang goreng, sehingga permintaan pasar sangat mendukung dalam perkembangan bisnis ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu melaksanakan proses pembuatan proposal dan pendirian usaha sanggul ini. Kami berharap dapat segera melaksanakan bisnis yang telah kami rencanakan, serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang lain, sehingga kami dapat memperoleh laba yang tinggi supaya suatu saat kami dapat membuka cabang yang lebih luas. Kami menyadari bahwa proposal yang kami buat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran untuk proposal kami. Bisnis tidak semata-mata masalah meraih keuntungan. Keuntungan harus melewati kepercayaan publik, dan kepercayaan publik diberikan kepada pedagang sesuai dengan layanan yang diberikan kepada publik. James Caspeni. Maka dari itu, berakhir sudah presentasi dan proposal bisnis kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.